Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang hukum Kirchhoff yang merupakan materi fisika kelas 12 SMA. Baik, apa itu hukum Kirchhoff? Jadi hukum Kirchhoff membahas tentang nilai kuat arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian listrik, di mana hukum Kirchhoff terbagi atas dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, pada hukum 1 Kirchhoff itu membahas tentang disebut juga dengan rangkaian pembagi arus, di mana hukum 1 Kirchhoff berbunyi bahwa pada rangkaian bercabang atau rangkaian paralel, jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Atau biasa kita tuliskan sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Mungkin bisa kita lihat pada contoh soal berikut ini. Contoh soal 1 tentang hukum 1 Kirchhoff. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada gambar titik percabangan di mana kita ketahui berapa jumlah arus yang masuk dan jumlah arus yang keluar. Nah, ditanyakan dalam soal ini berapa jumlah arus yang keluar pada I di sini kira-kira berapa. Nah, tipsnya itu bagaimana kita perhatikan berapa jumlah arus yang masuk pada titik percabangan dan berapa jumlah arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Oke, kita hitung dulu berapa jumlah arus yang masuk pada titik percabangan itu adalah yang ini 10 ampere, 20 ampere. Oke, jadi 10 dan 20. Jadi jumlah arus yang masuk 10 dan 20. Sedangkan jumlah arus yang keluar itu 10, 5, dan I. Nah, ini kita hitung. Kira-kira berapa di sini? Oke, kita lanjutkan. Jadi 20 tambah 10 adalah 30. Kemudian 10 tambah 5, 15. Jadi I-nya bisa kita ketahui bahwa I sama dengan 15 ampere. Jadi jumlah arus yang keluar pada titik ini adalah 15 ampere. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua tentang hukum Kirchhoff juga, masih untuk rangkaian pada titik percabangan. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai I1 di sini, I2 yang di sini, dan I3 yang di sini. Ini kira-kira ya. Oke, kita lihat sama-sama. Kita mulai berangkat dari sini dulu, dari titik P. Titik P yang masuk itu adalah 40, yang keluar adalah 10, 25, dan I1. Jadi 10 tambah I1 tambah 25. Yang masuk adalah 40. Jadi 40 sama dengan 10 tambah 25 berarti 35. Berarti I1-nya adalah 5 ampere. 40 kurang 35. Jadi di sini adalah 5 ampere. Nah, sekarang kita menuju ke titik Q. Titik Q ini adalah titik percabangan kedua. Yang masuk adalah di atas ini adalah 10, sedangkan yang masuk ke sini adalah 5. Kira-kira berapa I2-nya? Nah, kalau di sini 10, di sini 5 berarti 15, berarti yang keluar adalah 15. Jadi I2 itu adalah 15. Oke, 15. Nah, sedangkan pada titik S ini bercabang lagi, kita tanyakan berapa I3-nya. Jadi yang masuk adalah 25, dari sini ke sini 25, I2-nya adalah 15. Gitu ya. Jadi 25 tambah 15 sama dengan 40. Jadi I3 yang keluar adalah 40. Jadi yang masuk arusnya adalah 40. Yang keluar juga I3-nya adalah 40. Sedangkan pada I1 adalah 5 dan I2 adalah 15 ampere. Oke, saya kira cukup jelas untuk hukum 1 Kirchhoff. Sekarang kita masuk tentang hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan. Nah, hukum 2 Kirchhoff disebut dengan rangkaian pembagi tegangan, di mana dinyatakan bahwa tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0 atau sigma P-nya sama dengan 0. Jadi kita lihat persamaannya sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jumlah tegangan tambah jumlah arus kali hambatan sama dengan 0. Nah, ada perjanjian tanda untuk hukum 2 Kirchhoff ini. Yang pertama adalah cara penyelesaiannya. Jadi pertama kita tentukan dulu arah arusnya. Jadi arah arus ini
arus dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian arus bertanda positif jika dia searah dengan arah loop, jadi kita buat juga loop dalamnya sini. Loop ini terserah saja arahnya, mau ke kiri mau ke kanan terserah kita saja. Dan jika kuat arus berlawanan dengan arah loop, maka itu tandanya adalah negatif. Gitu. Saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL-nya atau tegangannya adalah bertanda positif dan akan bernilai negatif jika sebaliknya, jika yang kita jumpai pertama adalah negatif duluan. Jadi misalnya begini, berarti ketemu adalah negatifnya. Itu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin ini dulu, rangkaian tunggal dan rangkaian majemuk. Rangkaian tunggal ini, jadi dikatakan rangkaian tunggal jika hanya terdiri dari satu loop saja, terdiri beberapa komponen elektronika, misalnya baterainya, kemudian hambatannya. Kemudian dikatakan rangkaian majemuk jika misalnya terdapat lebih dari satu loop. Misalnya ini terdapat dua loop ya. Ini dua loop, ada loop 1, ada loop 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal hukum Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Jadi perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini. Jadi ada dua loop nih harus kita buat rangkaian majemuk ini. Jadi sumber tegangan I1 8 volt, R1-nya 4 ohm, R2-nya 3, R3-nya 1 ohm dengan tegangan E3 5 volt dan E2-nya adalah 12 volt. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian pada R2. Di sini berapa arus yang mengalir di sini pada R2. Oke, penyelesaiannya sekira sudah jelas, diketahui dalam soal sudah saya sebutkan tadi, itu E1, E2, E3 sudah jelas dari soal tadi ya. Yang pertama adalah, langkah pertama kita buat arah loop. Saya ulangi bahwa loopnya ini terserah kita saja, mau berputar ke kiri atau ke kanan terserah kita. Yang jelasnya bahwa arah arus ini mengalir dari sini kemudian turun ke sini, ini berputar begini. Mungkin saya bisa tuliskan ini, begini. Jadi arah arusnya itu begini, mengalir begini. Ini. Kemudian turun ke bawah sini. Ini loop 1 ya, loop 1. Kita ketahui tadi sigma I tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita mulai langkah pertama dulu. I1 R1, jadi ini ada I1 di sini, ada I1 ini. I1 R1 tambah I3 R3. I3 R3. Kemudian tambah ini tambah, kebetulan ini panjang ini positif ini karena panjang ini kan. Panjang tandanya berarti positif E3 kurang E1. Nah, kenapa tadi I1 tambah I2? Karena I3 itu diperoleh dari I1 tambah I2 sama dengan I3. Pas di titik ini, jumlah arus yang masuk adalah I1 dan I2, yang keluar adalah I3. Makanya I3-nya kita ganti dengan I1 tambah I2. Oke, kita lanjutkan. I1 R1 ini tetap. Kemudian kita kali ke dalam ini. I1 R3 tambah I2 R3 sama dengan E1 kurang E3. Jadi diganti posisinya dan berubah tanda ya. Jadi minus E1 baru menjadi minus E3. Minus E1 pindah ke kanan menjadi plus E1. Kita lanjutkan, kita pisahkan yang memiliki nilai E1. E1-nya adalah R1 tambah R2 ya. Jadi I1 dalam kurung R1 tambah R3 karena masing-masing memiliki I1 ya. Ini tambah I2 R3 sama dengan E1 kurang E2. Kita masukkan E1, R1 tambah R2 adalah 4 tambah 1. Itu. Tambah I2 R3-nya adalah 1. E1-nya sama dengan 8, E3-nya 5. 8 kurang 5 adalah 3. Jadi kita masukkan 4 tambah 1 sama dengan 5. 5I1. Kemudian 1 I2 sama dengan 3 volt. Jadi 8 kurang 5 sama dengan 3 volt. Selanjutnya kita masuk ke loop 2. Yang ini loop 2. Loop 2, saya ulangi, bisa kita buat loopnya dulu, kita buat loop. Langkah berikutnya adalah kita buat loop 2 lagi. Loop 2 pada gambar berarti sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita mulai dari sini. Ini arah arusnya begini, arah arusnya ke sini. Ini.
arah loopnya ke sini ya, sedangkan arah arus ke kiri, arah loopnya ke kanan. Makanya dia berubah jadi minus I2 R2 dikurang, ini lagi, ini kurang I3. Jadi arusnya ke atas, ini masih arus ke atas ini. Arah loopnya ke atas, arusnya ke bawah. Makanya minus I3 R3. Jadi saya ganti ini I3 dengan I1 tambah I2 ya. Oke, kemudian menuju ke sini tambah E2 karena dia didapatkan tanda plus di sini. Ditandai dengan tanda ada lebih panjang tandanya di sumber tegangannya ini. Plus E2 kurang E3. Ini kurang. Dia ketemu di sini adalah minus. Makanya kurang E3 sama dengan 0. Jadi I3-nya saya ganti dari I1 tambah I2 ya. Kita lanjut. Minus I1 R3 yang ini. Minus I1 R3 tambah I2 kurang R3. I2 yang ini. Yang ini. Minus I2 R3 kurang R2. Jadi dipisahkan yang punya R2 dulu. Dipisahkan yang punya I2 ya. Yang punya I2 adalah ini. Ini. I2 R3 dan I2 R2. Makanya dipisahkan I2-nya. Sama dengan pindah lagi berubah posisinya menjadi E3 kurang E2 dirubah ya. Jadi minus E3 menjadi plus, ini plus E2 menjadi minus E2. Kita masukkan I1-nya adalah R1-nya adalah 1 ohm. Berarti minus 1 kali I1. R3-nya 4. Kemudian 4 I2 ya. 4 I2. 5 kurang 1 tadi. Ini R2-nya. 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1. Oke. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian 5 kurang 12 volt. Oke. Jadi kemudian semuanya kita, ini hasilnya kan minus E1 kurang 4 I2 sama dengan minus 7 volt. Karena minus semuanya kita kali dengan minus lagi kembali. Kita kali minus, jadi makanya minus kali minus dapat 1. 1 I1 tambah 4 I2 menjadi 7 volt. Jadi tadi minus 7 menjadi 7, semua dikali minus. Ini dianggap sebagai persamaan 2. Tadi di sebelah persamaan 1. Kita eliminasi persamaan 1 tadi di sebelah dengan persamaan 2 yang ini. Yang ini. 5I1 tambah 1 I2 sama dengan 3 volt. Ini persamaan 1. Kemudian 1 I1 tambah 4 I2 sama dengan 7 volt. Ini persamaan 2. Nah, tujuan kita adalah mengeliminasi adalah menghabiskan salah satu daripada I1 atau I2. Tapi karena tujuan kita adalah mencari I2, maka yang kita habiskan adalah ini, I1. Dengan cara mengalihkan, dicari angka yang bisa menghasilkan koefisien yang sama ya. Jadi ini dikali 1 supaya tetap 5I1. Yang di bawah kita kali 5 supaya hasilnya adalah 5I1. Jadi kita kali 1 kali ini, 5 kali 1, 5 tetap ya, karena kita kali 1. Maka hasilnya tetap ini. Kita kali 1 semua. Kemudian ini kita kali 5. 5 kali 1, 5. 5I1. 5 kali 4, 20. 5 kali 7, 35. Jadi secara otomatis kita harus kurangi. Jangan ditambah, dikurang. Supaya I1-nya habis. Yang ini habis. Berarti 1 I1 dikurang 1 I2 kurang 20 I2 sama dengan minus 19. Minus 19 I2. Kemudian 3 kurang 35 sama dengan 30 minus 32. Karena sama-sama minus, ini bisa langsung dikalikan saja minusnya supaya hasilnya plus. Berarti jadi I2-nya adalah 32 kurang 9 per 19. Dapat 1,68 ampere. Saya kira inilah tujuan kita adalah menentukan berapa arus yang mengalir pada hambatan R2 atau I2-nya berapa, yaitu sebesar 1,68 ampere. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini.
Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Saya mohon dukungannya untuk tetap mendukung kami di channel ini dengan cara mengklik like dan subscribe. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.